Sampai lu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Nggak bakal bisa tuh diungkit ijazah palsunya Jokowi. Karena dia asli ijazahnya. Karena itu nih isu hoax yang dilontarkan oleh orangnya itu aja kita lihat. Gerakan ini, protes ini, orang itu juga provokatornya. Gerakan ini, rombongan itu juga. Jadi provokator-provokator ini harusnya sebenarnya disikapi oleh Pak Prabowo dengan tegas. Jangan takut itu. Karena jangan biarkan provokator ini jadi api dalam sekam. Gitu. Dan saya tahu persis ini provokatornya itu juga muka-mukanya gitu loh. Kayak provokator pesanan kok kebal banget sih. Provokator ini kok kebal banget gitu loh. Dari zaman Jokowi yang memimpin dengan penuh tangan dingin ya, keikhlasan, baik hati, dibully nggak ngelawan dan lain-lain. Tetapi kan hari ini yang memimpin Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo harus tahu bahwa gerakan-gerakan semi separatis seperti ini kan akan menghancurkan stabilitas nasional nantinya kalau dibiarkan. Harusnya tegas dong kayak Pak Harto. Saya tidak, katakan tidak, tangkap semua. Hidup Pak Jokowi. Ini kan euforia yang berlebihan yang kita tahu. Semua juga pakar-pakar hukum yang sebelah sana yang selama ini kenceng-kencengnya memprovokasi keadaan tentang ijazah lah, tentang ini, tentang itu gue udah tahu banget, dan dia pasti tahu konstruksi hukum dan kerangka hukum. Kalau dia nggak tahu, dia berhenti aja jadi pengacara semua. Dia berhenti jadi praktisi hukum. Dia berhenti jadi kaum akademisi. Kenapa? Karena akan menonjolkan kebodohan-kebodohan yang nyata gitu. Kenapa? Karena kan gue udah bilang berkali-kali, sampai lu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, nggak bakal bisa tuh diungkit ijazah palsunya Jokowi. Karena dia asli ijazahnya. Karena itu nih isu hoax yang dilontarkan oleh orangnya itu aja kita lihat. Gerakan ini, protes ini, orang itu juga provokatornya. Gerakan ini, rombongan itu juga. Jadi provokator-provokator ini harusnya sebenarnya disikapi oleh Pak Prabowo dengan tegas. Jangan takut itu. Karena jangan biarkan provokator ini jadi api dalam sekam. Gitu. Dan saya tahu persis ini provokatornya itu juga muka-mukanya gitu loh. Kayak provokator pesanan kok kebal banget sih. Provokator ini kok kebal banget gitu loh. Dari zaman Jokowi yang memimpin dengan penuh tangan dingin ya, keikhlasan, baik hati, dibully nggak ngelawan dan lain-lain. Tetapi kan hari ini yang memimpin Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo harus tahu bahwa gerakan-gerakan semi separatis seperti ini kan akan menghancurkan stabilitas nasional nantinya kalau dibiarkan. Harusnya tegas dong kayak Pak Harto. Saya tidak, katakan tidak, tangkap semua. Gitu, biar lo keluarin regulasinya, tangkap ngapain? Kan kita tahu konstruksi hukum dalam undang-undang pidana dan lain-lainnya bahwa semua yang sudah berkaitan dengan isu ijazah palsu lah, apa yang palsu, kalau sudah masuk ke negara, udah terbit surat contoh katakanlah KPU, berarti negara sudah mengakui, gitu loh. Dan yang berhak memprotes itu sekarang ini harusnya KPU yang meloloskan Jokowi jadi wali kota, yang meloloskan Jokowi jadi gubernur, yang meloloskan Jokowi jadi presiden. Harusnya KPU yang protes. Kenapa nih orang-orang provokator ini yang ngotot ijazah palsu Jokowi? Lantas kalau Jokowi palsu, bagaimana? Bisa dipenjara? Nggak bisa juga, bos. Ada undang-undang tentang oportunitas, tentang kewenangan hakim dan jaksa untuk menyampingkan ya perkara pidana yang berkaitan dengan seorang pejabat publik, apalagi presiden. Itu dalam pasal 35C jelas dijelaskan di situ, undang-undang 46 kalau nggak salah. Jadi gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh. Segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari sebelum jadi wali kota, ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari warek ya, kalau dibicara begitu, wah. Dekan juga ikut berbicara, waduh Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi Pak, gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh bin tolil, ya. Justru karena serangan Anda, rakyat jadi makin penasaran. Justru tiba-tiba mulut manis yang berbisa mengataskan nama rakyat. Rakyat mana? Yang para lansia itu, yang menjadi tungganganmu dan transportasimu, yang disuruh koar-koar hanya sekedar ijazah aja.
Ya kalau kamu mintanya ijazah bye-bye, ya mungkin Pak Jokowi akan ngasih bye-bye lah. Wong mulutmu itu penuh dengan berbisa, ngomong sampai dunia internasional. Tanpa kamu sadari, kamu juga menjatuhkan namanya Anies loh. Ditunggu di dunia internasional mana? Palestina. Palestina tuh juga menunggu, tidak hanya Anies toh. Palestina tuh menunggu semua negara-negara lain yang membantu mereka. Bodoh. Tifa. Katanya kamu seorang dokter, tapi jiwamu sangat kotor. Sajane iki yang di dalam pikiranmu itu kenapa sih? Apa Pak Jokowi merugikan kamu? Apa yang merugikan kamu, Tifa? Sekarang kamu dilok nih, dikatain kayak gitu sama Irma aja sudah nggak enak hatimu. Tapi kamu koar-koar seenak aja menjelek-jelekan Pak Jokowi. Ya, atas nama science. What kind of science you like it? You talk about. What kind of science? Your science is nothing. Juga ngomong bisa bahasa Inggris, ternyata your English also is not good. You cannot speak English very well. Do you remember? You said undang-undang. What the hell is this undang-undang? How can you speak English like this? Huh? Udahlah Tifa. Kalau kamu nggak suka dikatain orang, dijelek-jelekin orang, ya jangan jelek-jelekin orang dong. Sudahlah, kamu fokus sama ilmu kedokteranmu, menolong orang, menyembuhkan orang. Jangan menghancurkan orang. Lagian Pak Jokowi apa pernah toh nyinggung kamu? Apa pernah membuat kamu sakit yang di mananya? Hei Dokter Tifa, kasihan tuh anakmu sama suamimu. Kalau kamu nggak suka dijelek-jelekin orang, ya kan? Nggak suka dilaporkan oleh Pak Jokowi, keep your mouth. Your lips is like a snake. Do you understand that? You can speak English or not? Your mouth is like a snake. Your lips is snake. Your lips is like a poison. So, you should realize that you are a doctor. If you don't like anyone say the bad thing on you, so you should keep silent or talk nicely. Not like that. What is this? Your voice, your mouth, it's like a snake. You're a snake. Do you understand that? Do you understand my English or not? Don't talk about international. Hey, Diva, if you don't like stay here, get out from this country. Get out. Find another country. Come on. Don't stay here. Can you understand that?